Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi khair suhbin wa al. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi 'afiyatin wa salamatin wa maghfiratin wa ridwan ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Muslimat apa? Muslimat? Ada. Alhamdulillah, panjatan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia, di tempat yang menjadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala siapa saja yang hatinya selalu berhubungan, yaitu masjid. Nabi dawuh, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Di dalam riwayat yang lain, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga dawuh, khairul biqa' masajidha. Tempat yang paling baik adalah masjid. Dari dua riwayat yang kita dengar bersama, yang telah disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, hendaknya kita bisa memahami siapa saja yang berharap kebaikan, siapa saja yang berharap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus punya hubungan yang baik dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pecintanya masjid. Alhamdulillah. Semoga kecintaan kita kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan cinta kepada masjid. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya sangat tertarik sekali dengan nama majelis yang saat ini kita hadir bersama, itu Mahabbatul Muslimin. Luar biasa, Mahabbatul Muslimin, kecintaannya orang-orang Islam. Masjid dan mahabbah bainal muslimin adalah sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sejak dini mengajarkan kepada kita untuk selalu senang dengan masjid dan mencintai sesama muslim dari masjid itu sendiri. Ya. Begini, kalau boleh kita mengingat sejarah 1400 tahun yang lalu, bagaimana Nabi Muhammad SAW membangun peradaban Islam melalui masjid dan mahabbah. Nabi itu membangun peradaban Islam itu dari masjid dan dari mahabbah atau saling menyayangi, saling mencintai.
Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis khususnya itu dakwah begini ya. Wajabat mahabbati al-mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati, wajib mendapat kecintaanku. Artinya seseorang itu wajib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mewajibkan bukan kita, bukan manusia, tapi yang mewajibkan untuk dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya begini, saya wajib cinta kepada orang-orang tersebut. Siapa? Satu, orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling mencintai karena Allah. Tidak ada tendensi duniawi. Tidak ada batu di balik udang, apa? Tidak ada udang di balik batu. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara kan kita saksikan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kita ini mau, bukan suka, mau saja harus ada sesuatu yang kita hasilkan dari yang kita maui. Kalau kita mau kepada dulur, mau kepada tonggo, mau kepada konco, itu biasanya ada yang kita maui dari orang yang kita maui. Padahal Islam, ya, padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bukan mau, tapi di atasnya mau apa? Senang, suka, bahkan di atasnya suka apa? Mahabbah, cinta. Kepada siapa? Kepada sesama muslim tanpa ada maunya apa-apa kecuali mau dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah, wajabat mahabbati al-mutajalisina fiyya, orang yang duduk bersama karena aku. Alhamdulillah. Nah, kita ini duduk tidak punya tujuan apa-apa kan, tidak ada yang mau didukung, tidak ada yang mau dukung, tidak ada yang mau mensukseskan dan tidak ada yang disukseskan, hanya mensukseskan syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Habib Hasyim almarhum, kita ini duduk bersama, sama-sama menjadi tim sukses. Bukan tim suksesnya caleg, bukan tim suksesnya bupati, calon, bukan tim suksesnya calon gubernur ataupun calon presiden, tapi kita menjadi tim suksesnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menjadi tim suksesnya sebuah jabatan yang akan diraih, ya mungkin kesuksesan kita hanya sebatas jabatan yang diraih tersebut. Itu pun kalau sukses, ataupun kalau sukses kalau kita dapat, malah banyak Anda tidak dapatnya kan itu. Tapi ketika menjadi tim suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak mungkin tidak sukses dunia, apalagi akhirat pasti disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mutajalisina, duduk bersama karena Allah, bukan karena apa-apa. Habib Hasyim dulu pernah ada seperti ini. Kita duduk pengajian bukan karena apa kan, bukan karena ada pembagian uangnya, bukan karena ada makannya, bukan karena ingin dipuji oleh satu dan yang lainnya, tapi kita duduk bersama karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita duduk hanya sejenak antara maghrib dan isya, setelah itu buyar, tapi di situ ada mahabbah, ada kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang walaupun hanya kita peroleh dengan waktu sejenak, ini akan membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Kita meraih dengan waktu yang sejenak ini akan menghantarkan kita selamat sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan yang sejenak ini banyak kita lakukan. Sejenak sekarang, besok sejenak, besok sejenak, sejenak sampai akhir hayat selalu sejenak, tidak apa-apa. Jangan dua jenak sudah. Karena Nabi itu dawuh, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qalla. Walaupun sejenak tapi terus, walaupun sejenak tapi istiqomah. Walaupun sejenak tapi mudawamah terus kita lakukan. Di situ ada pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Di situ dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ngomong ini lama ya kebacut. Maghrib Isya ini kan sangat sejenak sekali, bukan sejenak tapi sangat sejenak sekali. Coba kalau kita pegang HP, kita scroll ke atas ke bawah, ke kanan ke kiri,
Ya, maghrib dan isya ini sangat singkat sekali. Atau yang suka, atau yang doyan rokok, mungkin setelah sholat maghrib minum kopi, nyomet apa? Ya nyolok udut, turun entek udutnya wis. Assalatu wassalamu alaik, adzan isya. Yang sejenak ini apabila dibandingkan dengan aktivitas duniawi kita, ini tidak ada apa-apanya. Yang mungkin kita jadi karyawan kantor atau karyawan perusahaan pabrik, jadi tukang, jadi kuli, itu mulai pagi jam 7 sampai jam 4. Dan maghrib sampai isya ini duduk mungkin hanya 1 jam, itu pun kalau sampai, malah tidak sampai. Tapi sejenak ini jangan sampai kita tidak adwa, tidak mudawamah, tidak istiqomah. Karena yang sejenak hang sidik pokoknya heng leren sidik mau istiqomah niku akan ditemani kali Allah Subhanahu wa taala. Sidik longgo ben kata. Aja kade kisah ngomongan Quran, kisah ngomongan hadis Kanjeng Nabi. Aja kade kisah ngomongan sahabat. Riko longgo ben tuli-tuli lambe dulure padha meseme, maki harus dianggap serepet ambi wong liya. Lari ku longgo tok jak loro nang tengah-tengah masjid seomo mantun sholat maghrib berjamaah mantun wiridan ba'diyah terus wong jak loro niki lungguh-lungguhan tuli-tulian hang kene mesemi angkono mesemi kang kene jare wong lare iki jak loro ono hang dikesan tapi tuli-tul padha-padha meseme aja-aja padha idane ndak masalah asalkan yang sini mesem karena cinta welas kepada yang di sini mesem karena welas, karena cinta, sama-sama menyaksikan, sama-sama memandang salah satunya itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berdua ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-mutajalisina fi, duduk saja sudah dapat pahala, sudah dicintai oleh Allah. Walaupun duduk itu seperti ada kemesraan, ada percakapan dan semacamnya, tapi di balik semua itu ada sesuatu yang disembunyikan, ada kebohongan, ada pengkhianatan, ada saling memanfaatkan, ya percuma. Makanya coba sekali-kali kita moro kepada dulur, kepada konco, dikasih kopi, dikasih gedang goreng, ojo kesawe, lungguh barang, tulin dulure. Tuluris niku miate Kanjeng Nabi. Diwayangkan tuluris niki masyaallah istiqomah ibadah terus mesemo. Terus kancane ketika oleh tuluris niki yo masyaallah aktif puasa Senin Kamis. Allah Tuhan yang tahu ketinggalan. Angger dialu mage rong rakaat. Yang tahu perai tahajud mesem nuli kancane karena senang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Ustaz Fakih kepingin mengadakan majelis tuli-tulian. Ya saling memandang gitu, saling memandang lalu timbul senang karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hajian sudah, berai, cuma maca Yasin, cuma maca tahlil, cuma istighosah. Enggak usah bayar, enggak usah betul ya. Tulin kancane dengan penuh kasih sayang. Lah begini Saudara. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mendoakan, disawang ben. Kenapa? Coba dipikir, kenapa kok Nabi Muhammad sampai dawuh seperti itu? Ayo, yang saling cinta karena Allah wajib dicintai Allah. Yang duduk karena Allah wajib dicintai Allah. Bahkan Nabi Dawud yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena motoni sunambiri iki. Kadang-kadang noleh nang wong liya, noleh nang dulure, bahkan noleh nang wong tuweke itu dengan pandangan-pandangan kebencian. Noleh kok biangkel. Kadang nang mae kadang nama biaya noleh dia biangkel wes emak ngeri cerewet itu noleh tok
Biapa ngamuk ben sing leren. Perhatikan, ketika Nabi Muhammad SAW dawuh seperti ini, barang siapa yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang, dengan pandangan rahmah, maka dia itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Berarti kan abot. Sulit loh memandang kedua orang tua dengan penuh kasih sayang, ini sulit. Katakan orang tua itu sudah jelas-jelas besar, bahkan paling besar jasanya bagi kita aja sulit, apalagi mau mandang dulur, tonggo, konco, podo Islami dengan pandangan kasih sayang. Sulit. Dan bagaimana sulit itu bisa terasa mudah? Bagaimana yang abot itu bisa terasa enteng? Yang harus dikulinokkan. Apa dikulinokkan? Harus dibiasakan, dilatih duduk bareng dengan tanpa tujuan apa-apa, itu akan memupuk kasih sayang kepada sesama umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita itu melihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu welas nang dulure. Dulur ini begini saudara ya. Dulur itu innamal mu'minuna ikhwatun, al muslim akhul muslim. Dulur itu Islam, dulur itu iman. Selain daripada Islam, selain daripada iman, itu bukan dulur, konco ya. Kalau memang ada hubungan kekerabatan, kerabat. Dulur enggak. Dulur itu dibatasi oleh keimanan, dibatasi oleh Islam. Koncoan enggak apa-apa, punya hubungan kekerabatan enggak apa-apa dengan siapapun, tapi persaudaraan harus untuk keimanan dan keislaman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu itu ketika perang Badar, putranya masih berada di pasukannya Abu Jahal dan kawan-kawan, masih berada di pasukannya Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Utsbah ibn Rabi'ah, masih di situ, yang namanya Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ketika lepas perang Badar, Abdullah bin Abu Bakar ini masuk Islam, ngomong sama bapaknya, Pak, kula niki asline aja teng perang Badar niku katon diku apa. Terus lek nggih kula nyimpang, Pak. Kula katon diku kula ngalih pun. Apa ora ngalih lek? Ya kadung kula mboten ngalih. Akhire kula adep-adepen karo ndika. Kadung kula niki mboten ngalih, mboten nyengkre. Akhirnya kula biajukan teng ndika, Pak. Kelen diceritane ana anak biajukan ambi bapake. Napa jawabe Sayyidina Abu Bakar? Untung lek. Untung. Napa, Pak? Untung hing isun sulung kang katon sira. Nyacak isun katon rainira nang perang Badar waktu itu. Isun hing ngubur wong liya, sira kan hong ngubur sulung lek, sira kang hon pateni sulung. Kenapa? Karena ukhuwah, persaudaraan ya, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Dan saat itu yang ada di hadapan Sayyidina Abu Bakar, Abdullah itu bukan anak, apalagi saudara. Yang ada di hadapan Sayyidina Abu Bakar ketika perang Badar, Abdullah putranya adalah Adullah wa Rasulih, musuhnya Allah dan musuhnya Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun yang bersama beliau tidak ada hubungan kekerabatan, tapi di situ ada iman, ada Islam, lebih daripada anak kasih sayangnya, lebih daripada kerabatnya. Kenapa? Ada iman, ada Islam. Ada sahabat namanya lupa saya, siapa itu? Ada sahabat itu saudaranya itu tertawan ketika perang Badar, tertawan. Namanya Abu Yusr. Abu Yusr ini apa? Abu Yusr Al-Ansari ya.
Yang ditawan itu dulurnya. Sob. Hah? Mus'ab bin Umair ini. Mus'ab bin Umair ini punya dulur namanya bukan Yusri, bukan. Yusri ini yang menawan. Abu Yusri ini yang menawan. Jadi ketika pembagian ghanimah perang Badar, Abu Yusri ini dapat bagian tawanan saudaranya Mus'ab bin Umair, dulurnya. Lah kan supaya Abu Yusr ini tidak ada sungkan kepada Mus'ab bin Umair, saudara seiman, saudara sesama muslim, karena dia itu mendapat bagian tawanan saudaranya, Mus'ab bin Umair moro, Bu Yusr, ya tawanan kamu itu orang kaya, katanya, jangan dilepas, jangan mau tebusan yang murah, ibunya itu banyak uangnya. Jangan ngomong sama dulurnya, dulur kandungnya. Yang dibilang ibunya dia itu banyak uangnya, ibunya siapa? Ibunya sendiri. Jangan mau minta tebusan dengan harga yang murah. Tolong larang. Emak esoke aku biji se. Ojo dicono, ojo sekakan. Siap. Kenapa? Karena dia bela akhul fillah. Bela akhul fillah. Bela saudaranya sesama muslim, bela saudaranya yang sama-sama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak bela dulur kandungnya itu ndak. Dia bukan dulur saya. Dia sekandung dengan saya tapi bukan dulur saya. Dulur saya ini Abu Yusr ini. Yang iman itu dulur saya, yang Islam ini. Dulur saya ini yang menawan itu. Bukan dia dulur saya. Nanti kalau dia syahadat baru jadi dulur saya. Sekarang dia bukan dulur saya. Dia musuhnya Allah, dia musuhnya Rasulullah. Bukan dia saja, sama emak-emaknya. Walaupun emaknya sendiri. Bagaimana harga keimanan, harga keislaman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutajalisina fiya. Coba kali-kali ada konconya panggil, "Lungguh." Apa Mas? "Selungguh gini, tuliano gini." Mesemo aja. Mesemo nanti kan sampean ku waras ta. Ya karena waras aku mesem, lek aku gak waras merengut kan itu. Tapi memang jangan heran ya, ketika ada orang-orang yang tamasuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu dianggap orang aneh. Biarkan sudah. Aja mikiri wong. Kita ini urip ambi wong sedilut. 70 tahun, 80 tahun, kadung kula insyaallah 120 tahun. Amin. Sehat walafiat. Ya. Selebihnya kita ini butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya lebih banyaklah hidup bersama Nabi daripada bersama manusia. Kalau toh memang kita mau hidup bersama manusia, maka jangan tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatunya. Sahabat itu punya murid namanya tabi'in. Di antara tabi'in itu ada yang bernama Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali. Kurang hebat gimana? Berguru betul tidak kepada Nabi tapi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi murid Nabi Muhammad sejak kanak-kanak. Salah satu sahabat yang tidak pernah kafir belas, Sayyidina Ali. Kesayangannya Nabi, menantunya Nabi. Tidak berguru langsung kepada Madinatul Ilm, tapi berguru kepada babu Madinatul Ilmi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu dakwah begini. Kata beliau, adraktu unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aitumuhum taqulun majanin.
Wa idza ra'aw khiyarakum yaquluna syayatin. Katanya Al Hasan Al Basri begini, saya ini ketemu menangi sisa-sisa sahabatnya Nabi Muhammad SAW dengan gaya hidupnya, kan itu, dengan cara hidupnya. Gaya hidup ini meliputi pakaian, ya, ibadah, berbicara dan segala sesuatunya. Coba perhatikan, sahabat ini orang-orang yang langsung menyaksikan tingkah lakunya kanjeng Nabi. Dan sahabat ini tidak ada orang yang melebihi beliau itu dalam tamassuk, dalam berpegang teguh dengan apa yang ia saksikan dari Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dalam urusan ibadah saja, kabeh apa jare kanjeng Nabi. Bahkan urusan talang saja, urusan talang di masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu ada talang salah satu rumah sahabat, talang itu menjulur mengarah ke tempat orang itu lewat. Gampangannya ya rodok ganggu itu, rodok ganggu. Kata Khalifah Umar bin Khattab, pindah. Kata sahabat itu, gimana enggak? Panjenengan Khalifah, saya wajib taat, monggo. Pindah, dipindah. Satu saat orang ini ngomong, sampean itu mindah talang itu tidak apa-apa, sampean Khalifah. Tapi yang nyuruh posisi talang itu di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pindah, kembali ke asal. Kata sahabat Umar bin Khattab. Jadi tamasuk, berpegang teguhnya sahabat, temenananya sahabat dalam melakukan sesuatu itu, berusaha sama dengan Nabi Muhammad SAW di zamannya Hasan Al Basri, bukan zamannya Haji Hasan Basri, di zamannya Imam Al Hasan Al Basri. Berapa tahun sesudah Nabi itu Ustaz Fakih? Kira-kira ya kan tidak jauh. Kanjeng Nabi, Sayyidina Ali, Al Hasan Al Basri. Dan Imam Hasan Al Basri ini nyusu kepada Hindun. Hindun ini salah satu istrinya kanjeng Nabi, Ummu Salamah. Jadi pernah nyusu kepada Ummu Salamah di masa bayinya tentunya. Imam Hasan ini, kata beliau, saya ini ketemu kari-karinya sahabat. Kalau kalian melihat mereka, gaya hidup mereka, cara ibadah mereka, kalian akan mengatakan ini orang gila semua, saking aneh di zaman itu. Saking aneh. Lah kalau di zaman sekarang, Habib Hashim tuh pernah pakai imaman dulu. Sekarang ini kan sudah banyaknya media sosial ya, adanya YouTube, Instagram dan yang lainnya. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah-sunnah yang mungkin tidak biasa diamalkan itu sedikit banyak orang tahu. Ya seperti orang mutahajjibah, pakai niqab, pakai cadar, ini sekarang mulai biasa. Ada di zaman, bukan di zaman dulu ya, sekitar 20 tahun yang lalu aja aneh gitu lah, harus bermusuhan berhadapan dengan keluarga dulu. Itu biasa. Dulu bebas itu imaman. Ya, saya ini dulu saya ini tidak mau, bukan tidak mau, berat untuk berimamah ya. Walaupun sedang khutbah tidak imaman ya, merasa terlalu muda atau merasa tidak alim atau macam-macam, sudah terlalu banyak pikiran, terlalu banyak masukan-masukan, bisikan-bisikan syaitan ini ya. Harus diyakini ya, ketika ada amalia sunnah lalu ada bisikan-bisikan untuk tidak melakukannya apapun alasannya, kayak kiai ya sini apa cari tonggon jelek, awakmu alim gak apa-apa, awakmu goblok
Itu setan semuanya itu. Tahu, suaranya setan. Jadi banyak setannya. Bagaimana setan ini bisa nyingkir sedikit-sedikit? Ya deket sama orang-orang yang ditakuti sama setan gitu. Apa ada orang-orang yang ditakuti sama setan? Ya banyak. Siapa orang-orang yang ditakuti setan? Orang-orang yang istiqomah itu ditakuti sama setan. Makanya dulu Habib Ali Al-Habib itu pernah cerita begini. Ada satu ulama yang dikasih keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat setan. Masuk ke masjid. Di sana ada orang ngaji. Ada orang ngaji. Di setiap orang ngaji, paham teman? Ada setan bangkang, joget. Tuh, gimana ini? Setan ini kok joget di depannya orang ngaji. Ngaji Al-Qur'an, ngaji, ada setan joget. Katanya si ulama ini, "Hei setan, apa? Kamu kok joget? Tidak takut ah?" Ada orang baca Quran itu. Oh, itu yang baca bukan manusia itu. Makanya kan saya tidak takut sama mereka. Tidak takut saya. Nah kalau ada film-film itu ya, ada film-film zaman dulu, jerangkongnya itu dibacakan ayat kursi, kobong ya. Itu kalau yang baca orang, kalau yang baca manusia. Kalau yang baca bukan manusia, tidak ngefek gitu loh. Joget setannya, joget. Makanya kalau ada orang mau memperdalam ilmu ruqyah, jangan hanya menghafalkan bacaannya, tapi perkuat ruhaninya, perkuat batinnya dulu. Ya kan syukur bisa moco batinnya lemah, ruhanianya lemah, ngalih jinnya. Yang ngeruqyah malah kesurupan, nanti bisa-bisa seperti itu. Nah orang-orang kalau ruhanianya kuat, iya, batinianya kuat dengan zikirnya, dengan Qur'annya yang istiqamah, itu kalau ngeruqyah orang-orang yang kesurupan, kemasukan jin, tidak usah dibacakan Al-Quran di hadapannya, tidak. Habib Ali itu pernah cerita, ada salah satu teman di Darul Mustafa di Hadramaut ya, itu kesurupan. Jadi langsung fase berbahasa Cina. Iya, fase berbahasa Cina, nanti berbahasa Inggris, ganti-ganti. Tidak ada yang bisa nambah nih. Lapor ke Habib Umar, bawa ke Habib Abdul Qadir di Ainat, dibawa ke sana. Tidak dibaca Al-Quran. Saya sudah mengikat janji sebagaimana Nabi Sulaiman mengikat janji kepada sahabat-sahabatnya. Nyingkir langsung. Ada satu kiai di Pasuruan, ruhaninya kuat, batinnya kuat karena istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam sunnah, istiqamah zikir Quran, salawat dan semacamnya. Itu kalau ada santri yang kesurupan datang ke beliau, "Kiai, teng pondok enten lare kesurupan ya, boten purun medal." "Ya wis, salam to ke isunya kongkon metu." Cukup disampaikan. Seumpama ada salamnya Ustaz Fakih, sampean kon metu. Tidak usah dipertemukan dengan kiai, itu cukup diterima salam metu. Itu ruhaninya kuat, batiniahnya kuat. Pun cerita apa saya tadi? Cerita apa? Habib Basim, kan? Saya tidak begitu semangat. Akhirnya ngaji di ahad subuh, Habib Basim udah seperti ini, menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya Jumat. Di antaranya gitu, pakai imamah, pakai toilasan, yang dikerudungkan, pakai rida, yang diselendangkan itu. Saya sudah tahu mulai dulu, itu sunnah mulai dulu tahu. Karena saya ngaji kan, ya, pondok saya ngaji. Tapi Habib Basim udah gini gitu loh. Saudara, itu semuanya pakaiannya Kanjeng Nabi. Khotib-khotib yang naik turun mimbar ini mewakili khotib utama. Siapa? Kanjeng Nabi. Masa kita mau mewakili Kanjeng Nabi tidak menyesuaikan kostumnya dengan yang diwakili gitu loh. Kita ini mewakili Kanjeng Nabi. Zahir batin tidak mungkin bisa sama kita dengan Kanjeng Nabi. Paling tidak toto zahirnya sama dengan Kanjeng Nabi. Yang mewakili lurah itu jangan seluaran cendek, kaos oblongan.
harus tahu diri dia mewakili siapa. Walaupun potongane kaya lurah, magio pangkate ing padha mbi lurah. Selanjutnya sambutan atas nama kepala daerah Kabupaten tingkat 2 Banyuwangi. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Kepada beliau kami persilakan. Terus masuk Pak Kesra ini tidak tampil sepantasnya orang yang mewakili bupati. Enggak tuh. Kita saja kalau ada undangan yang sifatnya kenegaraan ya, kedaerahan, itu kan ada kodres TNI, Angkatan Darat pakaiannya ditentukan, Angkatan Laut ditentukan, Angkatan Udara ditentukan, polisi ditentukan, ASN ditentukan, tokoh agama, tokoh masyarakat menyesuaikan. Oh cuma macam-macam terus, aneh-anehan, tidak boleh disesuaikan. Lah ini kita ini kata biasa mewakili Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mau tidak mau harus menyesuaikan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Imaman saya daripada tidak sesuai. Lah ketika imaman dulu biasanya bilang, Habib ada karnaval di mana tuh? Lah ya, ada karnaval di mana? Kayak di Ponorogo, kayak Imam Bonjol. Itu kan tahun 2000 sekian. Imam Hasan Al-Basri jauh, sahabat-sahabat dengan segala sesuatunya dalam kehidupan beliau. Kalau kalian melihat mereka, kalian akan mengatakan ini orang gila, ini tidak waras. Iya wong urip koyok gini model ini. Padahal dia tuh hidup sesuai apa yang ia dengar, yang ia lihat dari Nabi Muhammad SAW. Almarhum Habib Ali Zainal Abidin ini pernah ya, beliau baca hadis tentang kesunatan pakai tongkat dan semacamnya ketika umur 40, bawa tongkat dari rumahnya ngimami subuh ke Masjid Al-Hadi. Habis sholat subuh biasanya kultum 7 menit 10 menit, pulangnya dengan salaman, Ustaz sakit apa Ustaz, jatuh di mana kok pakai tongkat? Kata beliau, enggak, saya tidak jatuh, saya sehat. Saya tidak samuras, saya tidak rematik. Kok pakai tongkat? Sunnah. Akhirnya pulangnya tongkatnya tidak dipakai, dipikul. Iya. Itu Imam Hasan Al-Basri seperti itu. Apa kata beliau? Wa in ra'au khiyarakum, tapi begitu juga sebaliknya. Ketika sahabat-sahabat itu melihat orang-orang baik kalian, kalau melihat orang-orang yang kalian anggap baik, mereka akan mengatakan ini kok masa wong apik, setan kabeh gitu tuh wong. Katanya sahabat, lihat gaya hidupnya itu yang jauh dari Nabi. Yang sini lihat mereka itu orang gila, sahabat melihat kita yang baik-baik ini seperti setan. Jadi joget setan itu. Ini bukan orang ini. Saya tidak takut. Magio ngaji gak wedi. Bukan manusia itu. Lalu terus ulama tanya, mana manusia yang kamu takuti? Tuh di belakang tuh. Ternyata ada orang tidur. Itu saya jangan lagi joget, marak ke sana saya takut. Itu napasnya saja bisa membakar saya. Apalagi sampai ngaji, itu manusia. Ternyata siapa? Orang-orang istiqomah dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW pun. Jadi sahabat-sahabat itu dididik oleh Nabi Muhammad SAW untuk kuat dalam keislaman, untuk kuat dalam keimanan, sehingga yang dipandang pada diri orang lain bukan apa-apanya, bukan kekayaannya, bukan pangkat dan jabatannya, bukan kebangsawanannya, tapi di situ ada keimanan, itu ada keislaman, itu saudara saya, wajib saya cinta. Makanya dawa ini dawa. Tapi entah lagi ada baca hayatus sahabah, baca sholat. Kita sholat kita off, nanti break sholat isya, baca hayatus sahabah bersama panjenengan ini.
Oh Ustaz hal ini barakallahu fi. Nanti habis itu apa? Mangan. Itu acara intinya itu. Allah ya kan, Allahumma barik lana fi Rajaba, Allahumma barik lana fi ma. Luar biasa. Enak orang ini gitu. Nanti dimangan. Lah iya kan dulur. Nabi itu kenapa sahabat kan sampai seperti itu? Karena memang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk seperti itu. Gini, Nabi itu dua program utamanya Nabi. Prioritas ketika Nabi masuk Madinah apa? Satu, masjid. Dua, ukhuwah. Nabi itu masuk Madinah tidak punya rumah dan tidak mau bangun rumah. Masuk Madinah, singkat kata singkat cerita, Nabi bangun masjid, dan masjidnya Kanjeng Nabi itu terselesaikan dalam waktu 7 bulan. Selama 7 bulan Nabi ini tinggal di rumahnya Pak Ayyub Al-Ansari, atau bahasa Arabnya Abu Ayyub Al-Ansari. 7 bulan Nabi tinggal bersama beliau. Di dalam riwayat kisah bagaimana seorang Abu Ayyub yang tinggal serumah saat itu dengan Nabi Muhammad SAW luar biasa. Perhatikan, Abu Ayyub itu di bawah asalnya, Nabi di atas. Karena banyak orang yang datang bertamu kepada Nabi, mau tidak mau harus melewati pintu rumahnya Abu Ayyub yang ada di bawah. Akhirnya Nabi kesian sama Abu Ayyub. Abu Ayyub, saya ini banyak tamunya, banyak orang datang. Angger teko melebu metu liwat nang lawang iro. Ku iro turu ke kukya, istirahat keganggu. Orop kemudian Kanjeng Nabi hiro kang dhuwur, isun kang nang isor. Kata Abu Ayyub, ndane Kanjeng Nabi kula teng inggil diko teng andhap sekelenti maning. Nggih pun napa cabe diko samaan wa taatan kepada Nabi. Naelah Abu Ayyub, Nabi di bawah. Tapi ketika Abu Ayyub berada di atas perintah Nabi Muhammad SAW, Abu Ayyub tidak pernah tenang, bingung Abu Ayyub ini. Kenapa? Khawatir Nabi itu tepat di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Ayyub ini kalau mau jalan itu merepet. Tahu apa kata orang Jawa, merepet loh, nemplek ke tembok yang sekiranya di bawah dia tempat jalan itu tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau mau turun, mau tidur, cari tempat yang sekiranya Kanjeng Nabi tidak mungkin di bawahnya. Nang tipe wis, nang ngarep memburi. Kanjeng Nabi nang mburi, nang ngarep. Pokoke aja sampai isor persis nang dhuwure Kanjeng Nabi. Maki ana nang dhuwur perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Ayyub itu tidak makan kecuali sudah Kanjeng Nabi Muhammad itu makan. Atyang disuguhno. Sak keluarga. Bukan Abu Ayyub tok, Bu Ayyubnya sama. Kanjeng Nabi monggo. Kanjeng Nabi dahar. Setelah Kanjeng Nabi dahar, sisanya ini baru dimakan oleh, tapi ya sisanya Kanjeng Nabi ya. Kalau sisanya saya sama-sama ndak uman Abu Ayyub itu. Sisanya Kanjeng Nabi itu. Kadung tuan rumah terus ngongkon kene solok mangan, ya pocok sing ngumpian tuan rumah. Monggo Kanjeng Nabi. Tidak ada Kanjeng Nabi. Nah, setelah Kanjeng Nabi dahar, Abu Ayyub itu daharnya itu di bekas tangannya Kanjeng Nabi. Sampai satu saat Kanjeng Nabi ini diaturi daharan, ya, ditunggu oleh Abu Ayyub. Nabi dawuh, Abu Ayyub sudah, nggih, dibeto. Ketika Abu Ayyub ini mau dahar, dipadosi, mana bekas tangannya Nabi ini kok tidak ada, mangan nang endi Kanjeng Nabi ini, tidak berani makan, turun. Kanjeng Nabi ngapunten, jenengan mboten dahar nggih? Apa? Kula padosi bekasnya tangannya jenengan kok tidak ada? Iya, tidak makan saya. Loh, kenapa Kanjeng Nabi? Ada yang salah tak? Tidak ada. Ada yang lopo tak? Tidak. Tapi kok mboten dahar? Maaf Abu Ayyub, ada bawangnya. Katanya Nabi, ada bawangnya. Dan jenengan, saya tidak makan bawang. Saya ini kan tidak makan bawang, khawatir
sewaktu-waktu Jibril datang membawa firman-Nya Allah, mulut saya bau. Padahal Kanjeng Nabi ini kurang bawangi. Seandainya bawang sak dunia itu didahar sama Kanjeng Nabi, sedikit pun tidak akan mengurangi keharuman lesannya Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana Nabi menghargai Jibril, menghargai ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tidak makan bawang. Berarti Kanjeng Nabi 23 tahun Kanjeng Nabi tidak makan bawang demi menunggu ayat per ayat sampai tuntas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam. 23 tahun dulur Kanjeng Nabi tidak makan bawang. Ini umatnya harus sadar itu loh. Jangan cangkemnya mampu odot nyekel Quran, maca Al-Quran. Nabi itu tirakat telur tahun tidak makan bawang. Masa kita mau baca Al-Quran yang ditirakati oleh Nabi telur tahun tidak makan bawang, mampu rokok, tidak sikatan, tidak siwakan, tidak kumur-kumur, preyo dulu kan gitu. Apalagi menjelang Ramadan ini tadarus itu suguhannya rokok. Kalau ada siapa yang melarang merokok, tidak ngomong melarang merokok, dilarang tidak dilarang urusannya panjenengan. Yang jelas pemerintah sudah melarang. Kan gitu. Tidak taat kepada pemerintah. Lah iya. Tapi perhatikan Nabi itu 23 tahun tidak makan bawang. Masa kita karbi dewi tidak menghargai Nabi Muhammad SAW? Apa kata Abu Ayyub? Mulai sekarang kasih tulisan bawang dilarang masuk. Sejak itu, padahal Nabi dakwah antum fakulu, kalau kalian makan ya apa-apa. Bahwa Nabi kalau selama panjang tidak makan, saya tidak makan bawang dan melarang bawang masuk rumah saya sampai kapanpun juga. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai, masjid selesai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akha bainal muhajirin wal ansor, persaudaraan mulai dijalin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama siapa? Orang-orang yang hijrah dari Makkah dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor yang ada di Madinah. Itu kamu saudaranya ini, kamu saudaranya ini. Nah, ketika dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu otomatis saling mencintai, saling menyayangi lebih daripada apapun juga. Kenapa? Karena yang dipandang adalah Nabi Muhammad SAW. Ini saudara saya yang mempersaudarakan Nabi Muhammad. Maka ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arwah itu dipersaudarakan oleh salah satu orang Madinah yang kaya saat itu. Kenapa? Ya Abdurrahman bin Auf kaya. Dicari dulur yang sama-sama kayanya biar saling melengkapi, biar saling membantu. Ketika sudah dipersaudarakan, digandeng Abdurrahman bin Auf dengan orang kaya ini. Abdurrahman, nggih, saya sekarang saudara kamu, kamu saudara saya. Nggih. Apa kata beliau? Saya ini orang Madinah yang paling banyak uangnya, saya. Kata beliau, kamu butuh apa? Separuh untuk kamu, separuh untuk saya. Langsung dulur paro edang isun duwe rabi loro. Nah, hati sesuai ini, saya punya istri 2. Terus lihatan yang mana yang kamu sukai, nanti akan saya cerai. Selesai iddah kamu kawin. Dan ini kan moto, cara pandang kepada syariat, bukan karena biologisnya, bukan karena seksualitas, enggak. Ini sunnah, ini ibadah. Lah coba kita ini punya sudut pandang yang sama terhadap pernikahan, enggak ada orang laki itu takut mau kawin lagi. Kata sahabat, si Jidang, lihat yang mana yang lebih kamu sukai, saya cerai. Selesai iddah kamu kawin. Ya untungnya yang ditawar ini Abdurrahman bin, kalau saya kan mele,
Yang itu yang nomai wes. Barakallahu fi malika wa ahlik, kata Abdurrahman bin Auf, mudah-mudahan kamu barokah hartanya, barokah keluarganya. Saya tidak butuh hartamu, saya tidak butuh bojomu, enggak butuh. Terus pasar terdekat di mana? Kata Abdurrahman bin Auf, ada sini Qainuqa. Pasar Qainuqa kan pasar besar. Antarkan saya mau kerja besok di sana. Diantar sama saudaranya. Jadi yang dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi, walaupun itu saudaranya kandung jadi tawanan, dia bilang jangan dilepas. Minta tebusan yang larang. Emaknya banyak uangnya. Abdullah bin Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar begini, kalau saya kelihatan kamu dulu, kamu yang saya bunuh dulu sebelum bunuh orang lain. Dan begitu juga Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar ini tadi, hartanya dibagi dua. Bahkan istrinya pun kalau mau akan dibagi, bukan dibagi dua, dicerai satu sampai iddah baru suruh menikah. Apa? Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita menyaksikan saudara kita itu sebagai orang yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan mungkin kita tidak ada rasa cinta. Tidak mungkin kita tidak mau duduk bareng. Bukan sahabat tolo ya yang dipersaudarakan oleh Nabi, tapi kita al-muslim akhul, itu surat perjanjian abadi yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dan harus kita tanda tangani bersama. MOU, Member of Understanding, harus itu. Harus itu. Kalau mau dapat rahmatnya Allah, ikuti seperti itu. Seperti sahabat itu tadi, mahabbatul muslimin. Maju terus Ustaz Fakih. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Jadi kalau mau bercerita bagaimana persahabatan karena keimanan, karena keislaman antara sahabat dan Nabi Muhammad SAW, sampai pada puncaknya Nabi itu dakwah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anta akhi fid dunya wal akhirah, kamu Ali saudara saya dunia akhirat. Bukan hanya Nabi kepada Ali bin Abi Thalib saja, kita kepada sesama pun harus ngomong, wahai sururi rikotul risun dunya akhirat. Lalu gitu. Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, setiap ada daurah, setiap ada pertemuan, itu terakhir ada akdul ukhuwah, ada akad persaudaraan. Apa kata beliau? Ayo sekarang kita mengikat janji, kita bersaudara karena Allah, dan siapa saja di antara kita yang selamat lebih dulu nanti menuju surga, jangan lupa memberikan syafaat kepada saudaranya. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kita jadikan ada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu cinta karena Allah, sayang karena Allah, duduk karena Allah, mengunjungi karena Allah. Kita lihat saudara kita muslim sebagai orang yang telah dipersaudarakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab, Sya'ban, ballina Ramadan, wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.